Cerita ini sebagaimana dimuat oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Sahihul Bukhari. Ceritanya Abbas bin Abdul Muttalib, saudara Abu Lahab, melihat Abu Lahab di dalam mimpi setelah Abu Lahab meninggal. Dia tanyakan tentang keadaannya, bagaimana keadaanmu wahai Abu Lahab? Dia bilang lam alqa khairan. Tidak ada kebaikan yang aku lihat setelah aku meninggalkan kalian. Artinya tiap hari disiksa, tiap hari diadab. Wa ira'ani sutitu fi hadhihi bi adabati fuwaidah. Hanya saja ada keringanan. Dia bilang ada keringanan, saya diberi air. Saya diberi air oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua balasan karena saya membebaskan Suwaidah. Wa amma Ibnu Hajar faqad dzakarahu fil Fath wa qala innahu rawahu Ismail bin Khalid an Abil Yaman wa rawahu Abdul Razzaq an Ma'mar wa qala fil hadits. Kemudian Imam Ibnu Hajar memberikan istinbat di dalam hadis ini. Kata beliau, di dalam hadis ini dalalatun ala annal kafir qad yanfa'uhu al-amalus shalih fil akhirah. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa orang kafir kadang-kadang mendapatkan manfaat dari amal solehnya di akhirat. Karena kan di sini kita lihat bagaimana orang kafir, yang namanya orang kafir kalau misalkan dia sholat, kasih pahala kan? Enggak. Dia melakukan kebaikan, diberikan pahala. Enggak. Syarat dia dapat pahala itu harus Islam. Maka di sini dari hadis ini ternyata Imam Ibnu Hajar memberikan satu pemahaman di mana kata beliau dari hadis ini bisa kita pahami bahwa kadang-kadang orang kafir itu mendapatkan manfaat dari kebaikan yang dia lakukan. Nah, mengenai apakah orang kafir mendapatkan manfaat dari kebaikan? Karena kan tidak semua orang kafir itu berperilaku jelek. Ada orang kafir akhlaknya bagus. Bahkan ada orang kafir akhlaknya lebih bagus dari orang Islam. Bukan berarti agamanya nggak bagus. Tapi kan ini bicara orangnya. Nah, jadi kalau orang bisa saja dia hidup di lingkungan baik, di lingkungan sopan, dia hidup tumbuh walaupun agamanya tidak agama Islam, tapi ternyata yang dia lakukan itu Islami. Bisa saja. Jadi di sini mengenai apakah orang kafir mendapatkan manfaat dari amal baiknya, itu memang para ulama khilaf. Ada pendapat mengatakan tidak, sama sekali tidak ada yang namanya manfaat untuk orang kafir di dalam amalannya. Apa isi manfaat yang didapatkan oleh orang kafir yang menjadikan perbedaan pendapat ini? Amal mereka itu bisa meringankan sedikit daripada adabnya. Padahal di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang zahirnya mengatakan diringankan, ada ayat-ayat yang zahirnya mengatakan tidak diringankan sama sekali. Makanya dari hadis ini Imam Ibnu Hajar beliau menyebutkan kalau kita lihat dari hadis ini, maka orang kafir kadang-kadang mendapatkan manfaat dari amal baiknya di akhirat kelak. Nah, jadi kesimpulannya kata para ulama sebagian ada mereka mengatakan demikian untuk mengambil jalan tengah. Kata mereka untuk ibadah-ibadah yang tidak memerlukan niat, ibadah-ibadah yang tidak memerlukan niat, maka ibadah-ibadah tersebut nanti akan meringankan azab mereka. Ibadah-ibadah yang tidak memerlukan niat, sholat perlu niat, yang tidak memerlukan niat seperti misalkan mereka berakhlak baik, itu tidak perlu niat. Nah ini nanti bisa jadi meringankan mereka, kata sebagian ulama. Jadi untuk ibadah-ibadah yang memerlukan niat, maka itu tidak bisa meringankan mereka kecuali mereka masuk dulu terhadap agama Islam. Jadi ini sebagian ulama mengambil jalan tengah seperti itu. Jadi tadi kita balik ke pendapat para ulama tadi. Yang pertama mereka mengatakan orang kafir tidak diringankan sama sekali adabnya. Yang kedua diringankan. Yang ketiga jalan tengah.
Seperti biasanya ada beberapa ulama yang nanti tawakuf di dalam memberikan hukum. Artinya enggak nih, karena berhukum ada dalil, dan ada yang ulama yang mentarjih, maka mereka akan tawakuf. Nanti tawakuf di sini mereka menunggu, tidak memberikan keputusan yang pasti. Nah, kemudian setelah Ibn Hajar menyebutkan di dalam ayat ini, kata Ibn Hajar, ada apa? Ada hal yang bisa kita ambil, itu orang kafir kadang-kadang mendapatkan manfaat dari amal soleh yang dia lakukan. Akan tetapi ini bertentangan dengan ayat Al-Quran, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Di mana nanti kami akan datang dengan amalan-amalan mereka, perbuatan mereka selama hidup di dunia orang-orang kafir, dan kami akan jadikan itu debu yang bertebaran. Artinya apa? Amalan mereka tidak ada yang diterima sekalipun, baik itu kebaikan-kebaikan yang selama ini di dunia mereka lakukan. Jadi tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala balasan sama sekali untuk orang-orang kafir yang melakukan amal baik di dunia. Ini zahir daripada ayat ini. Uji awal, maka di sini Imam Ibn Hajar sendiri, ini kebiasaan ulama, dia yang memberi iskal, dia sendiri yang memberikan jawaban. Jadi dia sendiri yang memberikan apa? Memberikan ini permasalahannya. Ada hadis zahirnya bilang orang kafir dapat manfaat, ada ayat yang zahirnya mengatakan tidak dapat manfaat. Nah, ini kalau kita aku megang Quran lagi daripada hadis. Tidak payah-payah Quran di soal perlu kita dah capek-capek pikir-pikir. Dan kalau ulama tidak seperti itu, karena kalau misalkan ini dalil ini kuat, maka mereka akan jamak terlebih dahulu. Kalau bisa dikumpulkan antara dua dalil ini, mereka akan mengumpulkan terlebih dahulu. Kecuali kalau misalkan tidak bisa dikumpulkan, maka mereka akan tarjih. Mereka akan mengutamakan yang mana dan yang mana itu terlebih dahulu setelah mereka ngecek ada nasikh dan mansukh atau tidak di dalam ayat dan hadis tersebut. Maka di sini kata Ibn Hajar, saya nyatakan bahwa hadis itu mursal. Arsalahu Urwah walam yadhkur man haddatsahu. Urwah bin Zubair tidak menyebutkan siapa orang yang ada di atasnya yang mendengar langsung dari baginda Rasulullah SAW. Sehingga kata beliau, hadis ini tidak perlu kita jadikan kontradiksi dengan Al-Quran, kata Ibn Hajar. Tapi setelah memberikan alasan, mengapa? Hadisnya tidak kuat, tidak bisa menjadi hal yang kontradiksi dengan Al-Quran. Maka kata beliau, nah ini hebatnya para ulama. Kalau seandainya kita salah di dalam menghukumi hadis ini, ternyata misalnya Urwah itu tahu orang ini yang dia sampaikan, yang dia lewatkan ini ternyata memang orang yang kuat, yang bisa dipercaya di dalam ilmu hadis. Wa ala takdir ayyakuna mawsulan. Maka para ulama itu memberikan apa? Solusi. Dan kalau seandainya hadis ini kuat, hadis ini bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi fil khabar ru'ya manam, yang ada di dalam hadis itu mimpi, kata beliau, maka tidak bisa menandingi Al-Quran. Ini bukan mimpi Nabi, kata beliau, ini mimpi seorang sahabat. Kalau mimpi Nabi nanti beda lagi. Wa la'alla alladhi ra'aha lam yakun idzaka aslama ba'du fala yu'tajju. Dan juga dalam sejarah kita tahu Abbas ada kemungkinan pada saat melihat Abu Lahab itu juga dalam keadaan belum masuk Islam, kata beliau. Ada kemungkinan Abbas pun pada saat dia melihat mimpi itu belum masuk Islam. Maka kata beliau itu juga tidak bisa dijadikan hujjah. Pertanyaan ala takdiril qabul. Di sini kalau seandainya hadis itu kita anggap saja kuat dan mimpi ini kita anggap bisa dijadikan dalil, maka payah kamil an yakuna ma yata'allaq bin Nabi sallallahu alaihi wasallam makhsusan min dalika bidalil qissati Abi Thalib.
Maka kata beliau, kalaupun ini kita anggap hadisnya bisa diterima, maka ini khusus untuk Nabi saja yang bisa membuat amalan orang kafir itu menjadi meringankan azabnya. Hanya khusus Nabi yang bisa membuat amalan orang kafir diringankan, meringankan dia dari azab di neraka. Jadi ini khusus untuk Nabi, kata Imam Ibnu Hajar. Sebagaimana kata beliau, Abu Thalib, kalau kita lihat di kitab Sirah, kebanyakan dari ahli Sirah itu mengatakan Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak Islam. Tapi pada saat ditanyakan, kata Nabi, dia ada di pinggiran neraka. Artinya diringankan azabnya. Karena orang bertanya, ya Rasulullah, Abu Thalib ini orang yang membelamu, maki-makian di dalam membelamu, apakah dia tidak mendapatkan manfaat sedikit pun atas pembelaannya? Kata Nabi, dia nanti di akhirat diringankan azabnya. Nah, berarti di sini apa? Hal yang berkaitan dengan Nabi, orang kafir mendapatkan keringanan azabnya. Khusus hal-hal yang berkaitan dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.